Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, syukurillah. Yang saya muliakan para alim ulama, yang saya cintai para habaib, yang saya hormati jamaah sekalian yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, dan pemirsa TV One dimanapun berada, semoga dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu rukun iman yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan iman itu tidak akan sempurna kecuali disempurnakan dengan rukun ke-6. 6 rukun iman, di antaranya rukun ke-6 adalah iman bil qada'i wal qadar. Iman dan percaya terhadap takdir. Ada 2 hal yang harus kita perhatikan dan juga membedakan. Ada takdir kauni yang tidak bisa diikuti campur oleh tangan manusia. Ada takdir syar'i yang dibawa pilihan Allah, termasuk ada pilihan kita. Bedanya apa? Contoh, takdir kauni soal kematian. Kalau sudah Allah menetapkan kematian kita, kita tidak punya pilihan. Soal sakit, kalau Allah sudah menentukan kita sakit hari ini, kita tidak bisa menolak sakitnya. Kita hanya mampu berobat. Di samping itu ikhtiar, doa, istighfar dan yang lain-lain. Soal rezeki, walaupun kita sudah ditentukan rezeki kita, ada pilihan namanya cari nafkah, usaha, ikhtiar. Tapi keyakinan kalbu, ikhtiar kita tidak akan melebihi rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang namanya takdir syar'i. Takdir syar'i yang kita punya pilihan dalam hal ibadah maupun dalam hal maksiat. Jangan ada orang terbiasa minum keras dan dia berkata, mau bilang apa? Itu pilihan Allah. Boleh enggak? Ada orang tidak mau salat sama sekali. Ya, alhamdulillah, mau bilang apa? Itu pilihan Allah. Itu tidak bisa bilang begitu. Karena beda takdir kauni sama takdir syar'i. Yang termaksud takdir syar'i ada hal ibadah, ada hal maksiat. Contoh, saya bertemu sama seorang, biasa jual makanan di jalan. Bakso, teng, terus mutar. Saya pas nyebrang dia ketemu pas dekat azan maghrib. Ketika sudah mau azan, saya ajak, ayo berhenti aja jual sekarang. Ayo sama-sama kita salat maghrib di masjid. Maaf, ini baju saya kotor ini. Nanti aja. Biasanya nanti aja, berarti bisa salat, bisa tidak, atau ditunda sampai malam. Barangkali zuhur, asar, maghrib, isya bayar cash. Sekaligus, ya. Boleh enggak gitu? Habis itu ngobrol-ngobrol lama, ketika azan dia pamit, ayo Syekh, pamit saya mau terus. Mau kemana? Saya tanya, ya biasa cari nafkah. Saya bilang, buat apa cari nafkah? Duduk aja di situ, santai-santai aja. Karena ketika saya ajak ke masjid, dia minta doain ya. Maksudnya doain supaya mau ke masjid.
Doain supaya mau salat. Ketika dia mau cari nafkah dan cari rezeki, saya bilang buat apa? Capek-capek. Nanti saya doain. Nanti biar rezekinya lancar. Kamu aja diam di sini. Mana bisa? Harus bekerja, harus berikhtiar, harus berusaha. Subhanallah. Untuk rezeki harus berusaha. Tapi untuk salat di masjid tidak harus usaha ya? Harus. Kita punya hidayah, punya petunjuk dari Allah. Kadang-kadang petunjuk harus dicari. Tidak cukup kita berkata, Allahumma hdina siratikal mustaqim. Kita setiap hari kan baca, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Setiap hari kita mohon petunjuk diberikan jalan yang lurus dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak berupaya menjaga diri di atas jalan yang lurus, berarti permintaan kita tidak sesuai usaha dan ikhtiar kita. Oleh karena itu jamaah sekalian, memang pilihan Allah yang terbaik. Ketika ada seorang yang kena sakit, jangan Anda merasa kesal. Mengapa? Karena bisa sebab sakit dan kita sabar terhadap ujian itu, ditinggikan derajat kita. Diampuni dosa-dosa kita. Bahkan tidak ada balasan di dalam agama, balasan amal salih yang dibalas oleh Allah dengan surga yang selama ini kita belajar, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan selainkan surga. Ternyata sabar termasuk salah satu amalan, tidak ada balasan selain surga. Bukan hanya haji mabrur, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dibalas oleh Allah bagi orang yang sabar adalah surga subhanahu wa ta'ala. Surga. Diberikan oleh Allah surga. Tingkatan orang sakit, orang diuji oleh Allah. Bagaimana kita bisa tahu itu pilihan yang terbaik? Di saat itu tidak akan kita bisa. Di saat diuji tidak akan bisa tahu itu pilihan Allah yang terbaik. Tapi nanti kalau sudah di hari kiamat pasti akan lihat. Ternyata menjadi sakit, banyak dosa lalu yang kita sudah lupa, tapi sudah diampuni Allah sebab sabar kita ketika sakit. Tanamkan kepercayaan di hati dengan baik sangka sama Allah. Apapun yang datang dari Allah, walaupun nampaknya buruk seperti sakit, ujian, ada masalah dalam rumah tangga, segera ucapkan Alhamdulillah.